Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Kembali share juga ya untuk aktivitas dan kegiatan hari ini lagi. Dan apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, aku bukan awali sih sebenarnya, maksudnya awali kegiatan di video gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau beraktivitas untuk membersihkan isi kulkas gini, dan kulkasnya juga dibersihin gitu ya teman-teman. Ini juga sih sebenarnya udah berberes di bagian dapur gitu, udah cuci piring dan kayak nyapu dan lain sebagainya gitulah ya, berberes di dapur udah selesai. Ini tuh juga di pagi hari, jadi aku mau nyempatin dulu sebelum ke pasar gitu, rencananya mau belanja untuk isian stok kulkas gitu kan. Jadi sebelum diisi sama isian yang baru, jadi aku mau nyempatin aja dulu buat bersihin kulkasnya. Sebenarnya sih ini kulkasnya juga nggak yang kotor-kotor banget juga sih, cuman adalah ya kotornya gitu, dan lumayan berantakan gitu untuk isi di dalamnya. Jadi ya udah, daripada aku cuman rapiin aja gitu kan untuk isi di dalamnya, sekalian aja deh aku lap-lapin untuk kulkasnya juga, di bagian-bagian kulkas dalamnya kayak gini. Dan ini juga sih untuk kulkasnya itu aku cuman lapnya pakai tisu aja, dan aku semprotin sama cairan pembersih, karena kan juga nggak terlalu kotor gitu ya, nggak terlalu banyak noda-noda gitulah yang berserakan di dalam kulkas, jadi makanya pakai tisu aja. Biasanya sih kalau misalnya keadaan kulkasnya itu lumayan kotor gitu kan, kayak biasanya sih kalau kulkas aku itu tuh banyakkan tumpahan kayak dari bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya naruhnya yang kayak wadah boxnya itu kayak miring atau apa kan, otomatis kayak minyak-minyak bumbu itu kayak tumpah keluar dari boxnya. Dan juga terkadang kebanyakan kayak noda kecap, saus, dan susu kental manis gitulah pokoknya. Jadi karena berhubung noda-noda itu nggak terlalu banyak, makanya pakai tisu. Kalau misalnya banyak noda-noda yang aku sebutin tadi, biasanya sih aku gunain kain lap yang ini agak basah-basah gitu, baal-baal gitu kan, yang aku basahin baru aku lap-lap gitu di bagian dalam-dalam kulkasnya, seperti itulah ya teman-teman. Dan di sini juga akunya mau mindahin ini ya, kontainer boxnya ke yang baru gitu, karena yang lamanya nanti mau aku cuci aja supaya lebih bersih lah gitu kan, pemandangannya bersih sekalian gitulah ya, jangan nanggung-nanggung gitu kan ngebersihinnya. Jadi ya udah aku ganti aja, karena kan kebetulan juga kayak stok cabai itu masih ada sisaan sedikit gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya pun beli lagi, digabung aja gitu di situ satu tempat gitu ya kan, cuman dipisahin aja nanti biar enak kalau mau masak tinggal ambil yang cabai yang stok lamaan gitulah pokoknya teman-teman. Dan ini juga untuk box-boxnya yang nggak terlalu kotor gitu kan, yang bahan-bahan kayak bahan-bahan kering gitulah ya, bukan sayuran ya, aku lap-lapin juga supaya ya bersih aja gitu ya teman-teman, biar sekalian lah pokoknya gitu. Sebenarnya ini tuh nggak ada niatan juga sih mau berberes ini kulkas, cuman berhubung waktu buka kulkas bok-bok di dalam kulkas ini, wadah-wadahnya itu kayak nggak tertata, berantakan gitu kan. Dan berhubung juga nanti mau masukin untuk persayuran baru lagi gitulah ya, bahan makanan yang baru, daripada nanti pusing sendiri gitu kan ngatur ininya wadah-wadahnya karena nggak muat. Jadi ya udah sekali gitu aku bersihin seadanya gitulah ya bersihinnya. Cuman juga ya pasti lebih kayak dimaksimalin juga sih untuk kebersihannya gitulah ya. Ya pokoknya intinya dibersihin gitu ya teman-teman.
Nah ini udah selesai untuk bagian dalamnya, aku bersihin. Jadi ini tuh juga lap tipis-tipis aja untuk bagian pintu-pintu dan samping-samping kulkasnya aku gunain tisu, dan jangan lupa juga disemprot pakai cairan pembersih. Dan ini sebenarnya aku tuh juga lagi bingung gitu ya teman-teman, antara mau aku copot atau enggak si stiker kulkasnya, karena stiker kulkasnya ini udah lumayan kayak ada noda-noda yang nggak bisa hilang gitu loh. Jadi antara dilema gitulah ya, mau copot atau enggak, karena kalau mau dicopot juga belum ada gantinya ya kan, nanti malahan pintu kulkas yang aslinya itu malahan nanti kotor. Jadi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, di ini aja dulu, stikernya dipakein aja, nggak usah dicopot maksudnya. Nanti kalaupun mau dicopot tunggu ada yang baru gitu ya, tunggu ada stiker yang baru nanti dicopot, seperti itulah pokoknya teman-teman. Nah ini lanjut, sebelum aku mau lanjut ke pasar, ini aku nyempatin dulu deh buat cuci-cuciin peralatan yang aku keluarin dari kulkas tadi kan, kayak box-box kontainer yang aku ganti, yang udah kotor gitu kan, aku ganti sama yang baru, dan yang kotornya ini aku cuci-cuciin juga, seperti itu. Baru deh rencananya habis ini aku langsung berangkat cus ke pasar sebentar ya teman-teman. Dan juga ini tuh kayaknya aku berangkatnya sendiri, si Ralin aku tinggal karena kebetulan juga ada boyoknya di rumah gitu kan, dan untungnya dia juga mau ditinggal, jadi ya pasti bisa lebih cepat lah akunya nanti ke pasar, karena kan nggak bawa dia gitu kan, jadi bisa satset ringkas cepat gitu akunya nanti berbelanja di pasar. Karena juga belanjaan aku juga nggak yang terlalu banyak banget, soalnya rada-rada bingung gitu ya teman-teman, mau beli lauk apa dan persayurannya itu persayuran apa gitu yang mau dibeli. Karena jujur sehabis lebaran ini kayak dilema, setiap mau masak itu bingung mau masak apa gitu kan, karena kalau mau ayam rasanya masih bosan banget gitu kan. Dan kalau ikan aku tuh juga harus berpilah-pilih untuk beli ikan, karena aku tuh kayak beli ikan ya memang harus benar-benar yang suami aku bisa makan gitu ya teman-teman, karena kan memang suami aku itu tidak terlalu bisa makan perikanan gitu, memang ada ikan-ikannya aja yang bisa dia makan gitulah ya. Nah ini singkat waktu ya teman-teman, di sini akunya udah selesai berangkat ke pasar gitu ya, udah pulang dari pasar. Nah bisa dilihat juga itu untuk sayuran dan bahan-bahan makanan yang aku beli itu tuh nggak terlalu banyak, jadi seadanya aja, karena memang kalaupun nanti misalnya kayak sayuran itu misalnya dadakan gitu kan, mau makan apa baru deh nanti aku beli ke warung sayur terdekat gitu aja ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku udah beli sayurnya terus nanti malahan kepinginnya yang lain kan sayang gitu ya, nggak termakan gitu untuk sayurnya. Jadi ya udah gitu aja untuk sayurnya, aku cuman beli di situ kayak jagung manis, terus itu wortel, dan apa itu namanya sawi, itu aja sih ya teman-teman. Terus aku juga ada beli tahu 1 bungkus, terus daun bawang, udah itu aja sih. Nah inilah penampakan dari sayuranku dan laukku ya teman-teman. Dan itu juga aku beli ayamnya 1,5 kilo, aku bagi 2, jadi nanti mau separohnya mau aku simpan di freezer, separohnya di bawah. Dan tadi juga aku ada beli tahu maksudnya beli hati ayam. Itu hati ayam aku beli harganya 20.000, dapat 5 gitu ya, hati ampela yang ya pokoknya sepasang lah gitu ya, ada ampela sama aminya, itu dapatnya 5. Itu udah aku rebus juga. Dan tadi juga beli layangnya itu adanya yang besar, jadi aku belinya sedikit aja sih, karena memang kalau layang itu suamiku juga makan, cuman dia layang yang kecil gitu ya, cuman karena kebetulan di pasar itu nggak ada layang kecil, jadi aku beli layang besar aja kayak 3 ekor, itu aja dah. Itu aku potong-potong jadi 3 bagian gitu kan, dan itu juga udah aku bumbuin. Dan cabai juga aku beli sedikit, udah ya seperti itu aja lah gitu ya teman-teman untuk sayuran yang aku beli.
dan langsung aku masukin ke dalam kulkas lagi gitu. Nah ini singkat waktu lagi, di sini aku mau masak lanjut ya teman-teman, dan di sini juga aku masaknya cuman ringkas satset aja karena memang beneran deh mas bingung aku itu mau masak apa. Ini tuh sebenarnya videonya udah agak beberapa hari yang lalu, baru ini ya, baru keedit sama baru ke dubbing gitu ya teman-teman. Jadi di si video ini tuh memang benar-benar masih bingung gitu ya mau masak apa. Jadi ya udah, di sini aku mau masak osengan wortel, aku campur sama ini apa namanya, sawi gitu ya, dan sama hatinya ini aku pakainya cuman satu ini aja, satu pasang gitulah ya aku sebutnya. Cuman satu pasang, dan ini juga aku goreng ayam, mau nggak mau ayam lagi gitu kan. Tadinya sih mau ikan, cuman apa namanya, ikan yang aku goreng yang kemarin itu masih ada sisaan itu kan, jadi aku mau panasin aja ikan yang itu tadi, dan aku goreng ayam tepung aja gitu ya teman-teman. Ya gitulah ya, sebenarnya bosan juga sih makannya ayam gitu kan, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan di situ juga sebenarnya sih ada goreng ikan asin kan, paling nanti akunya juga makan ikan asin gitulah ya teman-teman. Nah di sini lanjut juga akunya lagi oseng-osengin sayur. Di situ tadi aku udah irisin bawang merah bawang putih aja, nggak aku ulek, jadi sudah mulai wangi. Untuk bawang merah bawang putihnya langsung dimasukin aja untuk hatinya sama wortel, jadi dioseng-oseng dan langsung aku masukin. Oh ya, ini juga aku kasihin kol gitu ya, karena aku tuh punya stok masih sisaan kol di dalam kulkas, jadi aku campur aja dan langsung deh masuk juga untuk si sawinya ini. Jadi benar-benar singkat dan ringkas dan cepat gitulah ya, dan simple untuk menu makan di hari ini gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk diberi garam, penyedap dan gula gitulah ya, dan diicip lah ya supaya rasanya juga pas gitu ya teman-teman. Dan sampai di sini juga deh teman-teman ya untuk videoku kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu tontonin videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP kalian. Dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaklumi kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.